RI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik Bang Cebica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentunya kalau dalam keseharian kita sebagai komunikasi kita menggunakan yang namanya bahasa, di mana bahasa ini akan mempermudah kita untuk berinteraksi dengan rekan ataupun juga dengan wong-wong yang ada di sekitar kita. Dan tentunya bahasa kalau kita asumsikan juga di Indonesia tentunya banyak ragam, banyak jenis, termasuk kita di Sumsel ya, walaupun kita Provinsi Sumatera Selatan, tapi terdapat banyak bahasa yang digunakan kayak bahasa Sekayu, bahasa Komering dan lain sebagainya ya. Dan untuk kali ini di Perempat FM Palembang di obrolan komunitas, di mana kami sudah kedatangan kawan-kawan ini dari komunitas Polyglot. Nah, benar nggak sih ini penyebutannya ya? Dan tentunya mereka ini tentunya sudah menguasai bahasa-bahasa nih macam bicara. Ini bikin kita menjadi penasaran dan langsung kita bakal kenalan. Kita kenalan sama siapa saja kah? Ini yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Iya, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Dua suaranya mana? Alhamdulillah sehat. Wah, semangat semuanya ya. Baik, ini teman-teman dari komunitas Polyglot ya. Iya benar. Benar ya sebutannya ya. Ini Polyglot Indonesia Chapter Palembang. Iya betul. Atau dalam kurungnya ini ada sebutannya itu Poiceng. Poicang. Oh, Poicang. Yes. Bukan Poiceng, bukan ya. Iya. Oke, dan sebelum kita bakal ke komunitas kalian, kita pengen kenalan dulu nih. Ini ada Aprian Akagani, yang mana nih orangnya? Saya. Oh, ada udah hadir ya. Sehat ya, Aprian? Alhamdulillah. Aprian ini sebagai Vice Leader of Polyglot Indonesia Chapter Palembang ya. Benar. Oke, nanti kita tanya Vice itu apa ya. Dan kemudian ini yang kedua, di sebelah kirinya Aprian juga sudah hadir, yaitu ada Muhammad Nabil Amnar. Benar namanya? Yap, nama Sehat? saya betul. Nama panggilannya? Bisa Nabil, bisa Amar. Bisa Nabil, bisa Ahmad ya. Nabil sehat? Alhamdulillah sehat saat ini. Alhamdulillah saat ini ya. Berarti Ya, ke depan nggak tahu nggak besok. tahu ya. Nah. Oke, dan kalau Nabil ini sebagai Korean Coordinator of Polyglot Indonesia Chapter Palembang ya. Iya benar. Oke, baik. Dan juga ini sudah hadir ada ini saya kesulitan untuk membaca namanya ya. Ada Nazifur Rahman S. Ikom. Iya, sehat juga? Alhamdulillah Nazif? sehat. Nama panggilannya siapa nih? Nazif. Nazih. Ya. Oke, Nazih ini sebagai Spans Coordinator of Polyglot Indonesia Chapter Palembang ya. Benar. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan kalian bertiga ini punya visi misi pasti ya, dengan bergabungnya di Polyglot Indonesia untuk Palembang nih. Dan mengenai topik kita untuk hari ini yaitu meningkatkan kualitas pemuda-pemudi Palembang dalam berbahasa asing dengan komunitas Polyglot Indonesia. Nah, saya pengen tanya kabar dulu nih. Apa kabarnya Polyglot Indonesia untuk di Palembang? Untuk saat ini kita baik-baik saja. Masih dalam pemulihan karena pandemi tahun lalu 2020-2021 yang membuat kita tuh sulit buat menjalankan aktivitasnya. Baik. Nah, di 2022 sampai sekarang kita sudah mulai aktif kembali dan di tanggal 26 hari Minggu lalu
kita baru saja mengadakan Korean class. Jadi dampak dari COVID itu 2024 ini masih dirasakan ya? Iya, karena banyak orang-orang yang mungkin sudah tidak terdengar lagi kabar mengenai polyglot. Jadi makin hari, makin bulan itu anggotanya yang hadir makin berkurang. Oke, tentunya ini ada catatannya juga ya. Kenapa bisa berkurang ini? Betul. Nanti kita juga pengen tanya di sana. Tapi sebelum mendalam, saya pengen tahu dulu nih, polyglot Indonesia, Palembang ya kita nyebutnya nih. Iya. Ini kalau boleh tahu berdirinya atau adanya sejak tahun berapa nih? Siapa yang pengen jawab? Ayo. Oke, sebenarnya Silakan. sebenarnya kalau Polyglot Indonesia sendiri itu 2013 secara nasional di Jakarta. Tapi di Palembang sendiri baru masuk 2019 akhir. Jadi memang pertama kali dilaksanakan di Dunkin Donut pada saat itu dan lanjut ke museum, dan sekarang kita nomaden ke kafe-kafe. Jadi mobile gitu ya. Iya. Oke, jadi artinya ini tepat sekali dengan pada saat pandemi ya 2019. Iya, 2019 akhir. Kita pandemi kalau nggak salah itu Desember ya. Atau Iya. awal Januari saya lupa ya. 2020. Awal 2020. Pokoknya Desember 2019 itu udah mulai terasa Iya. gitu ya. Bagaimana pandemi sudah mau datang gitu. Jadi artinya di sini kalian baru terbentuk, tapi tiba-tiba pandemi juga ada di situ ya. Kebetulan ya. Kebetulan juga ada pandemi di sana. Tapi kita bukan bahas pandeminya. Bukan. Kita pengen bahas semangat kalian semuanya. Nah, pada saat itu kan pandemi datang. Polyglot Palembang baru hadir nih. Bagaimana kalian untuk tetap semangat supaya Polyglot ini tetap jalan sampai dengan saat ini? Oke. Siapa tuh yang pengen jawab? Kak Faiz. Silakan. Sebetulnya kami sudah mencoba pada saat pandemi menggunakan metode daring pada saat itu melalui Google Meet. Namun kurang rasanya dalam Efektifnya nggak ada ya? bersilaturahmi, betul sekali, karena kami itu punya sesi di mana bermain bersama, belajar bersama. Jadi kalau dilaksanakan secara daring, kita hanya melihat laptop saja. Mungkin itu kendalanya waktu itu. Jadi interaksinya tuh betul. kurang ya kalau secara langsung gitu. Baik, nah ini yang saya pengen tahu juga mengenai Polyglot ini kan sesuai dengan topik kita, meningkatkan kualitas pemuda-pemudi Palembang dalam berbahasa asing. Bahasa asing, ini apa aja yang ada di Polyglot? Kalau bahasa asing yang ada di Polyglot itu seperti bahasa Korea, bahasa Spanyol, Jerman, Prancis, Belanda. Kalau sampai saat ini belum buka ya. Kalau ada lagi bahasa Jepang dan lain-lain. Oke, jadi artinya ini banyak bahasa luar juga yang di apa nih? Yang dipelajari juga di sini ya. Iya. Oke, bahasa-bahasa yang tadi disebut, apakah ini ada mentornya? Apa kalian masing-masing yang memang punya keahlian dalam bidang bahasa itu sehingga punya keputusan untuk membentuk Polyglot ini? Bagaimana tuh? Bisa jawab. Oke. Oke, saya sebagai saya Muhammad Nabdamar. Saya sebagai Korean Coordinator. Kebetulan saya juga punya keahlian skill di bidang bahasa Korea. Iya. Iya, baik. Jadi Nabil punya keahlian bahasa Korea. Ada Saya juga temannya bahasa Jepang gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi nggak ada mentor di sini. Kebetulan mentornya kami sendiri juga Oh, ya. gitu. Iya, kebetulan kami juga punya. Kebetulan saya juga sebagai tutor Korea juga Ya. di Global Language Center Jakarta juga. Oke, baik. Jadi artinya di sini teman-teman di Polyglot ini punya skill bahasa luar yang kemudian dia disalurkan ya Iya, untuk seperti itu, belajar kurang lebih. bersama dengan apa kita nyebutnya anggota. Sebagai member-member yang baru gitu. Member yang baru tertarik gitu. dengan kita gitu. Baik. Jadi ini ada edukasinya juga ya. Iya, Kita sangat. bisa berbahasa asing di sini. Nah, cuma mengenai bahasa asing, bagaimana? Kita kan Indonesia, apalagi bahasa Korean kan. Iya. Walaupun sebenarnya notabene Korean ini paling identik sekali dengan anak muda K-pop, kan. K-pop, ada juga dance-nya gitu Iya. kan. Dan juga banyak sekali anak-anak muda tuh yang menggandrungi tokoh-tokohnya juga ya. Sangat Kayak betul. bintang-bintangnya gitu. Nah, kita pengen tahu ketika mengaplikasikan bahasa asing di Indonesia atau di Palembang, ini menurut kalian apa respons dari pemuda-pemudi yang ada di kota Palembang bagaimana tuh? Oke, saya jawab. Mungkin di awal juga cukup sulit Kak ya, Iya. karena saya juga dari 2019 itu udah ikut Polyglot dan bisa dilihat yang bisa ikut itu cuman ya selingkungan orang-orang yang suka Korea aja. Oke. Tapi kalau saya ingin mengupgrade semua hal itu menjadi semua orang pengen bisa untuk minimal bisa ngomong sedikit-sedikit gitu. Dari cara kita berarti kita harus menginfluence mereka semua. Mungkin
kita chat mereka masing-masing untuk mempelajari bahasa Korea, tentunya seperti itu. Oke. Nah, saya pengen tahu juga dari kalian masing-masing kenapa tertarik untuk bergabung di Polyglot. Mungkin dari Afrian dulu nih. Oke. Sekilas cerita, sebenarnya di 2019 itu saya masih SMA, kelas 12. Pada saat itu melihat iklannya di Instagram, akhirnya bergabung karena pada saat itu saya ingin memperdalam bahasa Inggris saya. Nah, ketika bergabung ternyata tidak hanya bahasa Inggris yang saya temukan, ada bahasa Korea, Thailand dan lain-lain, sehingga hal itu yang membuat saya lebih lanjut untuk belajar di Polyglot, dan saat ini pun saya ya sedikit-sedikit bisa berbahasa Spanyol dan Korea. Oke, jadi sudah 2 bahasa tambahan ya. Iya, yang betul. awalnya bahasa Inggris. Betul. Kalau saya bahasa Sekayu ini. Waduh. Iya, kebetulan. Karena saya orang daerah sana ya. Nah, kalau Nazi bagaimana alasan untuk bergabung di Polyglot ini? Pasti ada alasan dong. Tentunya pertama kali saya bergabung di Polyglot ya, tepatnya itu pada bulan Oktober 2022. Nah, info yang saya dapat itu dari Instagram. Saya selalu men-scroll konten-konten apa sih yang ada di Polyglot itu kayaknya sangat menarik sekali. Dan juga ada teman waktu itu di sana yang udah gabung. Benar sekali. Dan waktu itu saya tertarik dan saya mencoba, kayaknya Polyglot ini kayaknya tidak hanya bahasa Inggris, ada bahasa lain seperti itu. Kan juga saya juga mempelajari bahasa Inggris, itu yang paling penting, yang paling utama, karena saya meningkatkan skill untuk bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris saya. Karena bahasa Inggris ini lebih dominan ya untuk di dunia kerja ataupun juga kalau di manapun kita ke luar negeri itu biasanya bahasa Inggris tuh paling digunakan gitu ya. Nah, kalau dari Nabil nih, bagaimana juga nih alasan untuk bergabung? Alasan saya karena dari 2019 itu saya anak dance, saya kenal Aka. Gitu. Waktu itu ya kebetulan Aka juga, jadi Aka dua-duanya dance ya? Dulu iya, ya. kebetulan kami dua. Jadi saya kenal sama Aka itu dari dance, anak dance juga, dan dia ikut itu. Ya saya penasaran. Kebetulan juga fokus utama pada dahulu adalah Korean juga. Waktu itu ada 3, 2 lagi udah di Jakarta, 1 lagi di Korea kalau nggak salah, lagi steady changer gitu ya. Begitu. Kebetulan dan saya keempat, makanya saya ikut. Jadi itu alasannya ya, luar biasa sekali. Tapi saya pengen tahu juga siapa pencetus atau apa kita nyebutnya ketua ya untuk di Palembang, Polyglot Palembang. Kalau untuk ketua kita ada namanya Kak Latif saat ini, namun sebelumnya ada lagi Kak Aji dan kakak yang lain. Tapi kalau untuk pencetusnya sendiri ada namanya Sir Rizal. Bukan orang Palembang bukan ya? Bukan. Jadi Sir Rizal itu yang inisiasinya untuk mendirikan Polyglot ini dan pada akhirnya sampailah ke Palembang. Nah, kalau Polyglot ini sendiri selain Palembang ada di provinsi mana aja nih? Sebetulnya banyak, dia lebih ke perkota pada saat ini. Kota besar ada waktu itu sekarang masih aktif yang di Aceh. Namun yang lebih aktif tuh ada di Kota Bandung, Jakarta, ada juga di Bali, Semarang. Iya, Semarang. Iya. Dan di berbagai kota lainnya. Jadi kota besar ini pasti ada Polyglotnya gitu ya. Iya. Dan ini mengenai kegiatan kalian, pasti kan punya schedule nih atau punya proker lagi ya. Program kerja, poker kartu jadinya ya. Ada program kerjanya yang tentunya udah disusun. Nah, untuk kalian itu lebih banyaknya program itu kayak apa tuh yang dilaksanakan? Sebenarnya untuk program kita rutin mengadakan pertemuan tiap bulan, di mana tiap bulan itu kita konsepnya belajar bersama, dan setelah itu kita having fun aja, main main Uno, main yang lain-lain. Jadi memang belajar setelah itu diiringi dengan konsep yang fun. Jadi lebih banyak happy funnya gitu. Betul. Ya. Tapi tetap diisi dengan edukasi bahasa tadi. Mengenai belajar bahasa nih, ini kan menarik juga nih. Ini ilmu mahal juga untuk kita ketahui. Biasa kalian pakai metode apa untuk sesama member supaya yang tadinya Nazi mungkin bahasa Inggris dan juga Nabil punya kemampuan untuk bahasa Korea, sehingga teman-teman lain juga bisa berbahasa ini dengan metode apa untuk belajarnya gitu? Saya jawab. Kalau kemarin saya yang waktu minggu di Korean itu saya ngajar tutor seperti guru biasa, kemudian saya iringi dengan sedikit-sedikit percakapan sehari-hari yang ya basic aja ya, yang minimal mereka bisa ngerti dan mereka bisa paham. Kebetulan juga ada beberapa teman member kami juga keluaran luar negeri, jadi mereka berkomunikasi dengan orang Korea langsung gitu. Nah, jadi poin utama kami adalah minimal dia bisa
belajar dan bisa berkomunikasi dengan orang Korea tersebut. Minimal yang basic dasar aja dulu gitu. ya. Oke, baik. Dan ini kalau dari Nabil, kesulitan mungkin dalam penerapan bahasa Korea ini kepada teman-teman nih. Kesulitannya sih nggak terlalu kayak karena saya juga fokusnya untuk guru, jadi saya rasa semuanya juga aman-aman aja. Karena dari konsep kita influence mereka, menerjemahkan ke mereka. Yang penting bisa membuat mereka paham untuk suatu kondisi tersebut, begitu. Jadi lebih santai gitu ya, nggak yang terlalu bagaimana gitu. Kalau kita buat untuk kayak terlalu kayak guru banget kaku itu jadinya. Bukan kaku, lebih ke kayak apa nih, nggak menarik banget. Karena tiap orang individu kan beda-beda kayak kita bukan fokus untuk belajar aja. Ada orang yang pengen belajar itu sambil bermain. Kalau untuk belajar doang 30 kayaknya menit, di sekolah 40 udah menit, cukup ya. 30 ya. menit pasti bosan mereka. Ya, dari kita ya tugasnya untuk interaktif mereka menjadi lebih kelasnya lebih menarik aja. Jadi karena kalau kita belajar dengan metode yang kita inginkan itu akan lebih mudah menyerapnya juga gitu. Iya, seperti itu. Tapi kalau untuk di Polyglot ini belajarnya ini ada kayak semacam iuran atau memang ini kayak memang diberikan secara gratis Free, gitu untuk member baik, gitu. Saya jawab. Kalau untuk iuran sih nggak ada kan. Nggak ada ya. Tapi lebih ke formulir. Oke. Tapi lebih ke data-data untuk siapa tahu ada member-member yang mau tertarik ikut kegiatan Polyglot. Jadi prosedurnya ngisi formulir gitu. Iya, benar sekali. Untuk mengenai syarat, contoh mungkin ada teman yang pengen belajar bahasa Korean, apa nih yang menjadi syaratnya untuk bergabung? Sebenarnya sih dari kami nggak terlalu banyak syarat kayak yang penting kemauan dia. Inti utama dari kami adalah fokusnya kemauan dia, mau usianya berapapun, anytime, umur 40, 50 ya nggak apa-apa. Asal ada kemauannya ya. Asal kemauannya aja. Karena memang belajar itu atau menuntut ilmu itu tidak terbatas dengan usia. Iya, kan? betul. Selagi kita memang mau gitu. Asal mau aja. Oke, nah kalau dari latar belakang kalian atau profesi, kesibukan untuk Aprian dulu nih, sebagai apa nih untuk saat ini aktifnya? Kalau secara akademis saat ini saya masih kuliah, lagi menunggu sidang di Universitas Sriwijaya, dan saat ini juga masih menjabat sebagai bagian dari Duta Bahasa Sumatera Selatan. Oke, Duta Bahasa Sumatera Selatan. Sama Pak Syahril kenal? Tidak. Enggak ya, karena dia dari literasi juga tuh. Oh, berbeda karena kalau kami dari Balai Bahasa. Oh, Balai Bahasanya. Oke, baik. Nah, kalau Nazi, profesinya saat ini sebagai apa nih statusnya? Kalau profesi saya itu fresh graduate. Oh, gitu, baru baca selesai ya. UIN Raden Patah. Oke, fakultas? Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, di sini banyak juga nih yang magang dari UIN ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau Nazil? Oke, dari saya cukup Nabil. agak creepy ya. Saya lulusan dari Politeknik Kesehatan Palembang dan jurusan saya adalah ilmu gizi atau nutritionist. Emang cukup agak ke komunikasi agak jomplang ya, sangat aneh banget ya. Tapi emang tujuan saya dan saya suka dengan bahasa dari lama, dari saya SMP karena saya rasa komunikasi adalah tujuan utama dari manusia ya. Tapi kalau untuk major pendidikan ya emang kebetulan saya diterima di sana, jadi ya ambil aja lah. Oke, jadi memang itu walaupun bertolak belakang dengan memang banyak sih. Ada yang pertanian tiba-tiba eksis di bidang lain gitu. Jadi memang kembali dengan mungkin hobi ya. Iya. Dengan tujuan passionnya juga gitu. Baik. Dan ini kalau pemuda-pemudi di Palembang, kalian menyoroti nggak apa sih mengenai bahasa? Ini sejauh ini berapa urgentnya gitu untuk diterapkan bahasa asing ini? Menurut saya memang sangat penting karena sebagai pemuda-pemudi sebenarnya tidak terbatas hanya Palembang, namun karena kita menyoroti Palembang, tentunya perlu nih sebagai wong Palembang, kadang kita nyebutnya wong London juga kan. London untuk mempelajari bahasa asing. Sebenarnya bukan karena kita wong Palembang sudah besok Palembang, tapi lebih ke urgensi ke depannya, globalisasi, modernisasi, bahkan pekerjaan pun sekarang mensyaratkan bahasa Inggris. Bahkan kalau bisa bahasa Inggris tuh
yang udah biasa aja, tapi ada bahasa lain. Jadi memang perlu, entah itu untuk karir, entah itu untuk pekerjaan yang lain, ataupun sekedar berkomunikasi mungkin teman-teman dari luar negeri. Jadi kayak lebih ini aja ya, kalau kita udah menguasai bahasa asing tuh lebih gampang aja gitu. Nilai plus lah. Contoh kalau kita ke luar negeri gitu untuk liburan bisa komunikasi. Dan juga ada tes atau untuk mengikuti suatu wawancara kerja gitu kan untuk karir. Kita akan lebih aman juga di situ karena kita udah belajar di sini. Tapi sejauh ini untuk kalian semuanya penerapan bahasa asing lebih sering digunakan pada saat apa tuh? Kalau saya sendiri, kebetulan saya juga kerja di salah satu perusahaan di Bali. Jadi memang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Satu. Terus yang kedua, dengan bisa bahasa Inggris, saya bisa lebih banyak mengeksplor akademikali ke luar mengenai ya pembelajaran terkait dengan jurusan saya, juga passion saya, bahkan berita-berita dari luar negeri juga bisa saya baca karena bisa berbahasa Inggris tadi. Tidak hanya bahasa Inggris tapi bahasa-bahasa lain juga. Jadi lebih enak ya pemahamannya di situ kalau ada kemampuan untuk bahasa asing. Nah, kalau dari Nazi nih untuk penerapan bahasa asing biasanya digunakan pada saat apa tuh? Saya sih menggunakan metode aplikasi seperti kayak Duolingo, aplikasi Cake. Nah, itu bisa meningkatkan bahasa Inggris dari cara pengucapan dan juga ada topik-topik yang bisa meningkatkan skill speaking English. Nah, biasanya sih saya menggunakan Duolingo, itu sangat penting karena konsep Duolingo ini lebih ke game. Tapi itu membuat saya itu jadi tahu apa banyak kosakata seperti itu. Jadi dari metode itu ya yang akhirnya diterap dan juga bisa mendapatkan ilmunya di situ ya. Nah, kalau siapa tadi namanya lupa ya? Nabil. Nazi Nabil nih. Kalau Nabil bagaimana untuk penerapan bahasa asingnya itu lebih ke mana tuh? Kalau saya sebagai Korean tutor tentunya dari buku ya, Mas ya. Kemudian dari buku itu saya aplikasikan ke dalam bentuk PPT dan saya sebarluaskan dalam bentuk bicara ke mereka. Karena kebetulan jadwal saya dalam sebulan 2 kali ngajar, maksudnya ada 16 pertemuan berarti ya, 2 kali batch ketemu. Jadi saya buatkan PPT, saya buatkan vocabulary mereka, saya buatkan kalimat, saya ajari mereka satu persatu gitu. Dari konsep saya chat personal mereka satu persatu hingga mereka menyatakan oke, saya paham sedikit gitu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau untuk anggota Polyglot Palembang untuk saat ini sudah ada berapa nih yang aktif? Kalau yang aktif secara kontinu itu kita kurang lebih ada 8 orang yang memang sebagai bagian dari internal tim. Tapi ketika pengadakan pertemuan ataupun ketika kita bermain bersama, kita juga mengajak yang lain. Jadi kurang lebih ada 15-20 orang yang aktif. Tadi kan disebutkan metode bermain pada saat belajar itu seperti apa tuh? Sebetulnya bukan bermain tapi yang kayak main bola tuh enggak ya? Atau teka-teki dengan bahasa asing gitu enggak ya? Seru-seruan saja karena ada juga yang hadir itu tidak terbatas pada usia saya 20 tahun, bahkan saya yang termuda sebetulnya. Paling muda. Dan ada paling tuanya siapa? Kita tidak boleh melihat di panggung ya. Jadi usia tuh enggak yang menjadi patokan juga di situ ya. Karena itu jadi takutnya kesannya menggurui kepada orang yang lebih tua, bahkan foundernya pun Sir Herman, maaf diralat, Sir Herman itu foundernya juga sering hadir dan itu kan beliau sudah 50-an, takutnya terkesan menggurui dan mengajari. Jadi kita konsepnya memang berbagi aja sambil seru-seruan. Jadi kayak lebih kebersamaan gitu. Betul. Ya. Yes, family time. Family time itunya. Dan tentunya kalau mengenai apa namanya tuh untuk kegiatan biasa tuh kalian ada agenda khusus kah? Apa memang sudah ada tersusun jadwal juga atau dadakan gitu? Semuanya ada waktu, ayo kita kumpul gitu. Sebenarnya kalau untuk jadwal itu per 1 kali 1 bulan kayak minimal itu. Ya enggak, saya emang kayak gitu. Belum ada sampai 2 kali karena kesibukan kami juga, utama kami kan bukan untuk ini. Kami ada pekerjaan utama juga yang harus kami selesaikan gitu ya. Kemudian dari tersebut kami susun itu misalkan Spanish mau bulan Maret, Korean mau bulan Mei dan lain sebagainya gitu. Dan emang seperti itu jadwalnya. Kemudian kami undang ke teman-teman semua yang member-member baru yang kalau mau ikut ya silakan datang seperti itu. Jadi memang terjadwal 1 bulan 1 kali ya. Dan selain itu juga apa mengenai tempat? Tadi saya mendapat sedikit bocoran nih dari pendampingnya bahwa kalian itu mobile ya kalau untuk kumpul atau memang udah ada base campnya gitu? Kami nomaden sekarang. Jadi lebih ini aja ya.
bisa di tempat Iya. Aprian. Karena juga begini, kayak kalau kami untuk fokus untuk ke kafe doang, saya rasa semua yang datang itu bukan utama untuk minum, tapi lebih utama untuk bahasa kami. Jadi kami pingin semua orang tuh merasakan suasana yang seru, tapi nggak terpasang untuk sesuatu ada something hal lainnya gitu. Jadi kami inginkan ya nomaden untuk sekarang ini. Nah kalau sejauh ini mungkin pernah ada open recruitment juga melihat antusias pemuda-pemudi di Kota Palembang, mereka lebih tertarik untuk belajar bahasa apa nih untuk bahasa asingnya? Baik. Silakan. Sebenarnya kalau untuk bahasa, mereka itu punya ketertarikan cenderung ke arah Korean dan Arab sebenarnya. Malah ke Arab ya? Iya, karena Bukan mungkin Inggrisnya, bukan banyak UIN ya di sini. Kita kalau ke Pelaju ada kampung Arab kan di situ Iya, ya. Ada, benar. Kampung Tujuh Ulu. Kenapa itu alasannya Arab yang malah menjadi unggul untuk dipelajari bahasanya? Sebenarnya karena ya mungkin banyak mahasiswa UIN ya kalau di Palembang, jadi mereka ingin memperdalam pendalaman bahasa Arab. Terus Korea ya karena budaya-budaya K-pop tadi. Tapi memang yang ditekankan adalah mereka tetap belajar harus belajar bahasa Inggris terlebih dahulu. Jadi ketika mereka belajar Korea, Arab, jadi kan ada dua nih bahasanya, Arab sama Korea. Tapi gimana caranya mereka dapat Korea, dapat juga Arab, tapi tetap diiringi dengan peningkatan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Karena memang itu yang utama ditekankan di polyglot. Untuk Karena bahasa Inggris tadi tidak ya. semua orang bisa bahasa Arab, tidak semua orang bisa berbahasa Korea. Ini kan kalau kita kursus mahal tuh. Bahasa Inggris udah kalian tahu kan nominalnya berapa tuh. Bahkan ada yang udah menyentuh jutaan ya Iya. untuk dalam 1 bulannya. Tapi di polyglot ini diberikan secara ikhlas. Betul. Ini apa nih yang menjadi dorongan mungkin sehingga ini bisa dilakukan? Sebenarnya karena butuh tempat untuk saling menggunakan bahasa saja. Karena susah sebenarnya untuk mendapatkan teman-teman yang bisa berbahasa asing lainnya selain bahasa Inggris. Jadi ketika menemukan wadah ini, wah ternyata dia sama nih, punya intensi yang sama seperti saya. Dia pengen belajar bahasa Korea, Jepang, Spanyol dan lain-lain. Jadi punya temen aja gitu. Yang namanya curhat ke teman kan lebih mudah nih dibanding kita harus curhat ke guru gitu. Oke, tapi ini dalam bentuk belajar juga ya Mas ya? Iya, tetap belajar. Dan juga kalian turun sebagai mentornya di situ. Betul. Sebetulnya kalau menilik balik dari tujuan utama polyglot itu adalah mampu berbicara. Nah, sedangkan kalau di polyglot Palembang sendiri memang sulit untuk mendapatkan orang-orang yang bisa 4 bahasa atau polyglot. Jadi polyglot itu orang yang bisa 4 bahasa atau lebih. Itu artinya ya. Iya. Jadi langkah yang dilakukan adalah belajar. Dan kami dengan motonya speak up. Jadi dengan harapan mereka-mereka yang belajar ini juga bisa berbicara bahasa tersebut. Oke, jadi lebih ada tujuannya juga ya. Ya, Dan juga ada kayak by step-nya juga di situ. Nah, kalau untuk kita yang awam nih, bahasa Korean kan sangat kalau Inggris mungkin dari kita sekolah dasar pun sering ditampilkan kan di situ. Tapi kalau bahasa Korean kan sangat terbatas sekali. Nah, kalau di bahasa Korean ini tahap awal nih untuk pengenalan. Biasanya dengan tahap awal. Kata-kata apa tuh? Kalau saya sih ngajar pertama dari kalau Korea itu utamanya adalah basicnya itu adalah vokal dan konsonan Kak ya. Dari kayak huruf kalau Jepang Hanji ya kayak gitu. Kalau di Korea itu vokal dan konsonan itu utama. Kalau minimal kamu bisa vokal dan konsonan yang di luar kepala, kamu bisa baca semuanya. Nah, nanti baru kita bedakan tata bahasanya bagaimana gitu. Tata bahasa yang benar apa, yang sopan apa, informal apa, informal apa. Dan formal tuh bukan informal dan formal seperti bahasa Inggris. Kalau di Korea itu ada informal yang kasual, yang informal yang benar-benar untuk teman, ada yang formal untuk kasual, ada yang formal yang benar-benar sangat formal begitu. Oke. Nah, kalau mengenai waktu, memang sih kembali tergantung dengan individunya masing-masing untuk belajar itu penerapan ilmunya tuh bagaimana. Tapi rentan waktu untuk minimal lah kita bisa pasif bahasa Korean itu. Biasa berapa lama tuh? Kalau saya belajar vokal dan konsonan untuk saya ya 3 bulan itu Kak. Semuanya udah bisa. Tetapi karena saya bisa, saya influence semua orang yang saya member tersebut. Ya paling enggak kurang dari 2 jam sekilas mereka bisa langsung gitu. Maksudnya bisa langsung basicnya aja. Bisa basic ya, gitu ya. 3 bulan ya basic. Nah, kalau dari kalian bertiga punya pengalaman untuk kayak Nabil kan mungkin tadi bahasa Korea pernah langsung interaksi dengan orang Koreanya langsung? Kalau langsung banget tuh belum pernah ya? sekali, tapi nggak sampai sering banget Kak. Nggak, maksudnya ada pengalamannya walaupun Pengalaman sekali. iya.
Itu di Palembang atau memang ada kegiatan keluar gitu? Kebetulan kemarin pernah juga diajak jadi interpreter ya di Bekasi, tapi karena suatu dan kondisi saya tolak karena saya nggak bisa keluar kota. Ada orang tua yang harus saya jaga gitu. Oke, tapi itu pernah ya interaksi dengan gitu. Langsung orang Korea di situ. Baik. Dan untuk Anda semuanya pendengar, ini menarik sekali obrolan kami bersama teman-teman Polyglot. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita mau mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan komunitas. Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik pendengar Manca Bica Dulur-dulur dimanapun Anda berada, dan tentunya terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di sini, yang masih menyimak obrolan kami di channel YouTube Pro 4 Palembang. Untuk Anda yang pengen berkomentar juga boleh ya, nanti akan kami bacakan. Tentunya kita masih bersama teman-teman dari komunitas Polyglot Indonesia Chapter Palembang atau Pincang. Pincang ya? Poncang. Ini mata saya kurang awas nih untuk membaca ya. Dan tentunya tadi udah banyak sekali nih yang kita bahas mengenai bahasa asing. Tapi kita kembali lagi ke dasar kita sebagai orang Indonesia. Kita tahu Indonesia ini kaya akan keragaman termasuk bahasa juga. Dan dari Nabil, Aprian dan juga Nazi, bagaimana tuh mengenai bahasa daerah? Oke. Apakah dikesampingkan atau bagaimana tuh? Karena saya orang duta bahasa, jadi kami kenal slogan Trigatra Bangun Bahasa. Apa tuh? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi sebetulnya memang kita perlu menguasai bahasa asing, tapi bukan menjadi bahasa utama dalam berkomunikasi di Indonesia. Karena yang utama adalah bahasa Indonesia, dan kita perlu melestarikan bahasa daerah. Kayak klepeh, mungkin kita sudah sangat jarang mendengar kata klepeh, padahal itu kan bahasa-bahasa daerah yang perlu kita lestarikan. Mungkin pesannya adalah ya tetap kita menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, tapi kita bukan berarti adalah kita orang Palembang, bahasa Palembang enggak juga, tapi tetap harus bisa bahasa asing. Ini Aprian sebagai duta bahasa juga ya. Mungkin ada rasa kekhawatiran nggak pandangannya terhadap takutnya nanti bahasa daerah ini atau bahasa ibu ini lama-kelamaan ditinggalkan oleh generasi muda?
Sebetulnya tidak juga, karena ada saja pemuda-pemudi yang peduli akan pengutamaan bahasa Indonesia. Dan yang disayangkan adalah mereka-mereka yang kurang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kalau bahasa Indonesia saya potong, mungkin sudah pasti ya kita bisa. Betul. Tapi kalau bahasa ibu, kalau bahasa daerah asal kita tuh, itu kan biasanya wong mano wong komreng, tapi nggak bisa bahasa komreng. Nah bagaimana tuh? Nah ya perlu dipelajari tentunya, karena itu menunjukkan identitas dirinya sendiri. Misalnya kayak wong mano wong Sekayu, tapi tidak bisa bahasa Sekayu. Itu kan sangat disayangkan. Mungkin lebih ke arah yang pertama mempelajari bahasa yang ibu dan ayahnya bisa terlebih dahulu gitu. Kalau Aprian asli orang mana tuh? Kalau saya sebenarnya Palembang, tapi kalau ibu dari Muara Enim, ayah Palembang. Bisa bahasa Muara Enim? Bisa dikit-dikit. Bisa dikit-dikit. Tapi kalau bahasa lain bisa lancar ya. Bisa lancar. Ini nih yang menjadi PR juga nih untuk kita dan juga untuk kita sama-sama, supaya itu tadi jangan sampai kita bahasa asal kita atau bahasa ibu kita lupakan gitu. Nah kalau dari Nabil dan juga Nazi, saya pengen tahu, kalau tadi kan Aprian udah mengatakan bahwa ini harus dong jangan sampai kita melupakan bahasa asal atau bahasa orang tua kita. Nah kalau kalian berdua bagaimana? Apakah udah menguasai bahasa asing akhirnya melupakan gitu? Kalau saya sendiri tidak juga sih. Tidak. Tentunya bahasa daerah itu kan merupakan identitas seseorang. Tentunya itu kita harus dilestarikan. Juga tidak boleh dilupakan. Seperti itu. Ya, karena bahasa daerah ini kan merupakan identitas dan harus dilestarikan dan harus juga dipelajari seperti itu. Ini cukup sebagai identitas aja atau ini semacam kayak sesuatu yang kita banggakan juga nih dan kita harus jaga dan kita kenalkan juga. Siapa tahu kan nanti kalian ada kesempatan ke luar negeri, apakah akan membawa juga bahasa daerah untuk dikenalkan di situ? Atau ya udah deh pokoknya pakai bahasa asing aja gitu. Tentunya tidak hanya menjadi identitas tapi jati diri. Karena ketika berbicara jati diri kan kita bangga nih sama bahasa yang kita bawa. Ya mana tahu mungkin 3 tahun lagi ada bule-bule yang bisa bahasa Sekayu, bule-bule yang bisa bahasa komring ya. Itu malah yang menjadi poin nya itu kan. Kita bisa mengenalkan bahasa kita, bahasa daerah kita ke bule itu tadi. Itu yang menjadi satu. Mungkin ada lanjutan lagi, Nazi? Kayaknya cukup ya Mas. Di situ. Kalau Nazi aslinya dari mana tuh? Kalau saya sih Palembang Kak. Kalau Bapak itu dari Padang. Padang. Bahasa Padang bisa? Sedikit. Sedikit. Sama ya jawabannya sedikit semua ya. Mungkin Nabil nih banyak nih. Oke, kalau saya sih kedua orang tua yang memang dari Palembang Kak ya. Tapi kalau untuk sebagai identitas ya benar. Tapi contohnya seperti kemarin saya ke Jogja, ke Jawa Tengah, saya pakai bahasa Jawa. Dan mereka kebetulan orang di Jogja itu yang orang Sleman itu bilang yang nggak usah sok-sok lah bahasa Jawa kau tuh Palembang itu nah. Palembang bae ngomong itu. Jadi ya emang kalau kita ketemu sama yang emang satu ras dengan kita, jadi berkomunikasi itu enaknya pakai satu bahasa kita gitu. Contohnya seperti itu. Itu. Jadi memang ada porsinya masing-masing ya. Ada tempatnya masing-masing juga. Tergantung yang individunya menanggapi kita apa begitu. Jangan sampai juga kita balik ke dusun ngajak orang tua bahasa Korea agak bingung. Ngomong apa kali ya. Jadi memang kembali dengan kapasitas dan juga tempat siapa yang kondisi saat itu. Lawan komunikasi kita. Oke. Nah, kalau dari kalian bertiga kan di Polyglot ini sudah mempelajari banyak bahasa asing. Sejauh ini udah ada impact nggak yang didapat gitu dengan menguasai bahasa asing ini? Kalau impact secara personal tentunya banyak sekali. Kalau saya pribadi, saya pernah magang di Singapura, saya kerja di perusahaan di Bali dan menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Bahkan terakhir saya mendapatkan kesempatan menjadi juri bahasa asing di pemilihan duta bahasa dari Balai Bahasa, langsung ditunjuk. Dan sebelumnya menjadi penerjemah untuk kasus WNA dari Polrestabes Palembang. Itu kalau saya sendiri. Jadi udah kemana-mana juga ya. Itu impactnya udah terasa juga ya. Kalau bahkan sampai tadi magangnya ke Singapura juga ya. Oke, jadi ini sisi luar biasanya ada di sana. Nah, kalau Nazi bagaimana juga tuh untuk selama ini impact dari mempelajari bahasa Inggris tadi ya kalau nggak salah? Bagaimana? Bahasa Inggris kan tentunya ada impact, karena selain games. Selain games sih memang lebih ke nonton drama atau film kayak gitu kan, bisa meningkatkan listening juga, itu sangat penting tentunya karena listening itu apa yang dibicarakan seseorang itu jadi paham seperti ini, jadi paham. Jadi lebih ke
nonton drama sama belajar speaking ke Oke. orang-orang luar. Lebih ke kemampuan lagi ya. Iya. Baik. Nah kalau Nabil bagaimana? Oke. Kalau saya sih Mas, impactnya udah terlihat ya Mas ya. Maksudnya dalam komunikasi itu emang banyak benefitnya dari kita ketemu sama orang, ketemu sama orang banyak. Dan saya juga bukan untuk Korea aja, teman-teman juga ada yang dari Mandarin. Kebetulan dia penerjemah bahasa Mandarin di PT Buana di Kalimantan gitu. Jadi saya rasa untuk komunikasi itu banyak ya benefitnya, ketemu sama orang-orang hebat gitu. Jadi ya kalau saya udah sedikit terasa sekarang dan berkecimpung juga di dunia komunikasi di bahasa Korea seperti itu. Jadi udah terasa juga ya di situ ya. Udah. Nah kalau menurut kalian bertiga juga bahasa apa sih yang paling sulit untuk dipelajari? Kalau saya sendiri sih lebih ke Jepang sama Korea. Apa tuh alasannya? Karena apa tuh? Karena harus ada step-stepnya, terutama hurufnya, dan juga tidak hanya belajar berbicara, tapi belajar nulisnya, tapi harus dihafal. Menulisnya juga kita agak awam banget ya dengan bahasa Jepang tuh tulisannya beda banget gitu. Kayak gambar ada apa ya? Peta-peta gitu ya. Kayak gambar rumah kayak gitu kan. Tapi sejauh ini dengan kesulitan itu membuat Nazi untuk tidak ingin belajar di situ. Tidak ya, tidak tertarik ya di situ ya. Kalau tertarik sih sedikit, tapi sedikit. Tidak yang terlalu mendalami. Tidak mendalami. Cuman sekedar sebagai pengetahuan aja. Sebagai pengetahuan. Oke, baik. Nah, kalau Nabil, apa nih bahasa yang menurut Nabil ini kayaknya sulit untuk dipelajari gitu? Kalau saya sih tergantung POV-nya manusia tersebut, individu tersebut ya. Di setiap kalau kita menguasai satu bahasa ya, saya rasa kalau kita mau upgrade bahasa lain ya dirasa kita cukup sulit ya. Tapi kalau saya sih tinggal dirubah POV-nya aja sih. POV-nya mau sulit atau mudah. Kalau mudah ya udah belajar mudah aja. Ngapain sulit. Ya kan? Jadi kembali dengan metode kita masing-masing ya. Metode kita masing-masing juga dari pemikiran kita ke bahasa tersebut jangan negatif thinking dulu gitu. Jadi kalau ada yang simple, kenapa pilih yang sulit ya? Simple banget. Oke, baik. Nah, kalau Afrian bagaimana tuh? Kalau saya sebenarnya pernah mencoba bahasa Prancis dan bahasa Belanda. Nah, pada saat belajar bahasa Belanda kayaknya susah banget, kayak seolah-olah banyak kedahak di tenggorokan. Jadi kenapa nggak langsung dikeluarkan aja? Ditahan-tahan. Jadi akhirnya sudah saya tidak kuat lagi belajar bahasa Belanda. Karena saya mencoba bahasa Perancis karena kebetulan nih founder Polyglot Palembang itu bisa bahasa Perancis yang lancar banget. Jadi pengen coba tapi ternyata tidak bisa juga. Karena saya bukan orang Palembang asli yang kalau R-nya itu beda-kota enggak. Karena dibuat-buat ya ternyata ya. Bonjour kayak gitu, karena kalau orang Palembang asli mungkin lebih mudah ya untuk belajarnya. Nah, tapi dari kalian bertiga juga, walaupun tadi saya udah menanyakan asli dari mana dan juga bahasa daerah apa yang ada dari orang tua kita ya. Cuma sejauh ini bahasa daerah yang kalian kuasai apa tuh? Mungkin lebih ke Muara Enim saja sih. Muara Enim, walaupun tidak begitu. Ya, lebih ke pasif. Lebih ke pasif gitu. Nah, kalau Nabil? Bahasa daerah, bahasa Palembang. Karena orang Palembang ya pakai bahasa Palembang. Karena juga tinggal di Palembang ya. Jadi secara tidak langsung pasti komunikasinya kebanyakan bahasa Palembang dari kecil juga. Ya bahasa Palembang. Kalau Nazi? Kalau saya sendiri kalau di Palembang ya tentunya bahasa Palembang. Kalau pergi ke tempat orang tua khususnya di Padang ya, bahasa Minang. Tapi saya bisa menyesuaikan sambil belajar gitu, sama orang di sana kan bisa mendapat pengetahuan. Jadi lebih ke improve. Jadi kayak belajarnya itu karena situasi ya? Karena situasi, ya. Jadi pemahamannya itu karena ada lawan komunikasi, akhirnya menangkap. Iya, menangkap seperti itu. Jadi tahu gitu ya? Boleh dong nanti kita di akhir acara, saya pengen mendengarkan kalian interaksi dengan bahasa asing. Bahasa apa nih nanti yang akan coba kita tampilkan di sini? Masing-masing bahasa aja ya? Ya, enggak, maksudnya itu yang kalian bisa nyambung gitu, selain bahasa Inggris. Kalau Inggris kan kayaknya udah sering sekali gitu. Siap. Nanti kita spill di sana ya, karena ini ada yang penasaran pengen tahu nih. Dan kembali lagi ke pemuda-pemudi di Kota Palembang ini sebagai upgrade diri kita juga ya. Kalau kita menguasai banyak bahasa itu akan menjadi poin plus ketika kita mau kerja dan lain sebagainya. Yang tadi juga sudah kita singgung sedikit. Nah, cuma kalau untuk di Polyglot ini 4 bahasa baru bisa disebutkan sebagai polyglot ya. Artinya orang yang memahami atau bisa menguasai lebih dari 3 bahasa. Cuma di sini yang pengen saya tahu kembali untuk anggotanya atau membernya, apakah banyak lelaki atau banyak juga
yang betina-betina yang juga ikut menjadi member di sini? Sebenarnya kalau untuk tentunya udah terjawab ya. Kalau Korea pasti perempuan, fans girl utama ya. Kalau Arab dan lain sebagainya mungkin di para lelaki ya. Karena Arab itu yang utama ya laki-laki gitu. Karena ada yang sekolah di Mesir, di Al-Azhar gitu yang biasanya suka Arab gitu. Jadi ada wanita, ada laki-lakinya juga yang untuk member di sini ya. Jadi jangan sampai ya nonton ataupun juga mendengar, oh ini semuanya membernya itu lebih banyak tertarik yang belajar bahasa asing itu lebih banyak dominan yang laki-laki, enggak juga ya? Enggak juga. Oke, baik. Nah mungkin ada apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita mengenai polyglot yang kayaknya ini harus disampaikan nih, ada nggak? Sebenarnya karena ini polyglot ya, kalau dicari artinya kan orang yang bisa berbahasa 4 bahasa atau lebih. Nah mungkin ketika orang mendengar itu sudah kecikundu lah atau kalau emang udah takut duluan. Jadi sebenarnya untuk polyglot sendiri itu kita terbuka bahkan buat teman-teman yang baru mau belajar bahasa Inggris. Jadi memang tujuan utamanya adalah speak up, buat mereka tuh lebih berani setidaknya dalam bahasa Inggris atau satu bahasa lainnya. Jadi udah gabung aja di polyglot. Itu kita nggak menilai seseorang dari bahasanya. Oke, baik. Nah ini kalau tadi syarat bergabung juga sudah kita tanya ya, dan juga saya pengen tahu biasanya kalau untuk penerimaan anggota atau member ini ada waktu khusus atau memang setiap waktu bisa? Setiap waktu bisa. Jadi ketika kita ada acara datang aja, tidak apa-apa. Dan syaratnya itu tadi ya, cuma mengisi formulir itu aja. Jadi nggak ada iuran sama sekali di sini ya. Free. Karena memang di sini komunitasnya dibentuk untuk belajar bersama juga. Asal kemauannya aja, oke lanjut. Bisa di situ ya. Nah biasa kalau kegiatan tadi rondonya. Tadi kan secara sekilas nih bermain dan juga belajar. Nah kalau rondon khususnya dari kalian biasanya tuh untuk di polyglot ini apa yang sering diterapkan gitu? Terutama kita belajar dulu, setelah itu kita mengulang sesi pembelajaran itu ya, bertanya, kemudian berdiskusi segala macam. Terakhir kita tutup dengan sesi evaluasi, dan setelah evaluasi baru kita bermain bersama dan dengan challenge-nya, misalnya bermain dalam bahasa Inggris, komunikasi dengan bahasa Inggris tanpa bahasa Indonesia misalnya, seperti itu. Oke, baik. Nah ini tentunya menarik juga ya, dan selain itu juga untuk polyglot lain yang ada di kota lain, apakah sama-sama interaksi juga nih? Kebetulan ada grupnya, memang grup se-Indonesia, jadi bisa berinteraksi di sana, sekalian berbagi juga kisah dan pengalaman mereka seperti apa yang memang kalau bisa diikuti oleh Palembang kita akan ikuti, dan begitupun dengan polyglot Palembang kita share informasi kita ke sana. Jadi bisa saling tukeran gitu ya untuk hal-hal yang baiknya di situ. Dan apakah pernah juga ada kegiatan yang dari luar ke Palembang, yang dari Palembang juga ke daerahnya? Sejauh ini belum ada, tapi beberapa member, kayak ada nih satu member kita yang kebetulan dia pindah kuliah di sana, bekerja di sana, jadi dia ikut yang di Jakarta. Mungkin lebih ke arah sana, tapi untuk berkolaborasi soon maybe ya, segera. Jadi nggak ada perbedaan ya, yang polyglot Palembang, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya tetap sama ya. Role-nya juga sama di situ. Belum tentu, karena beda chapter bisa beda aturan. Oh gitu. Karena takutnya ini kan ilmu mahal kan bahasa ini kan. Ya karena ini ilmu mahal, ada juga yang akhirnya ini menerapkan sebagai kayak bentuk kursus gitu. Ada? Belum. Karena memang tujuan organisasi ini, komunitas ini adalah untuk pro bono aja. Tapi kalaupun memang ada itu diperbolehkan? Tidak ya. Karena memang berbagi saja. Kalau di dalam saya rasa belum boleh ya. Belum kalau boleh. Di luar ya itu dikembalikan ke si orang tersebut. Tapi kalau untuk Indonesia nggak boleh ya. Boleh. Karena memang ini pure untuk berbagi. Free untuk asal kemauan aja. Betul. Dan baik, nanti sebelum kita akan mendengarkan bagaimana keahlian teman-teman dari polyglot ini untuk interaksi dengan bahasa asing, tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nalno jenengku Rudi, biasa gawe. Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani. Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian. Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya, dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
Wait memakai bahasa Huban untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama. Kami biasanya ngakui bahasa Madura. Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang. Nu di Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan. Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa saat ini sudah jam 9:53 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih bersama Priya, Nabil dan juga Nazi. Ini teman-teman dari komunitas Polyglot Chapter Palembang. Ini kita tadi udah pengen tahu ya, dan juga pendengar kita juga penasaran nih, pengen tahu dari teman-teman Polyglot untuk coba nih kita berbahasa dengan keahlian kalian masing-masing. Bahasa asing. Mungkin dimulai dari siapa dulu tuh? Dari Afrian dulu ya. Ini akan menyampaikan bahasa apa nih? Thailand. Yeah. Oke, silakan. Dear all listeners, thank you so much for hearing me. ผมชื่อสวัสดีครับผมชื่ออาคานะครับผมชื่ออิสิบแอดพีครับฉันรู้ภาษาไทยนิดหน่อยครับ Oke. Apapunครับ. Itu kalau diartikan atau diterjemahkan bahasa Indonesia apa tuh artinya? Itu sebenarnya perkenalan saja. Perkenalan saja. Nama saya Aka, saya 21 tahun dan saya bisa sedikit bahasa Thailand. Terima kasih. Tapi kalau bahasa Thailand ini kalau kita yang awam dengarnya kayak semuanya hampir sama ya. Iya. Tapi itu luar biasa. Kalau Aprian memahami Thailand atau bahasa Thailand itu udah cukup lama juga ya? Iya, karena memang dari SMA tapi lebih ke membacanya aja. Oh, membacanya aja. Tapi saat ini sudah bisa mengucapkan juga ya. Iya. Kenal Jirayut? Betul belum? Katanya suara ayamnya beda di sana ya. Beda. Oke, nah kalau Nabil silakan dengan bahasa apa nih? Dengan bahasa Korea ya. Oke, silakan. Oke. Pertama, 안녕하세요. 좋은 아침 여러분. 만나서 반갑습니다. 저는 나빌 아말입니다. 내 나이는 22살입니다. 저는 폴리glot 인도네시아 팔렘방이 지사에서 한국어 부서의 메인 일하고 있습니다. 만나서 반갑습니다. Oke, jadi memang kalau kayak apa deh kita nyebutnya logatnya ya? Iya. Memang harus begitu ya Korea ya. Itu. Sama persis dengan film-film yang mungkin ada sering ditonton ya. Biasanya apa yang cinta-cintaan itu kalau lagi putus 안녕하세요. Apa tuh artinya tuh? 안녕하세요 itu seperti halo ya. Dalam kalimat formal semuanya ya. Oh gitu aja. Halo aja ya gitu ya. Halo, kalau mungkin bisa diartikan satu-satu boleh? Boleh. Oke. 안녕하세요 itu halo. 좋은 아침 친구 여러분 itu selamat pagi teman-teman semua ya. 만나서 반갑습니다 itu selamat berkenalan
senang mengenal dengan kamu ya. 저는 나빌 아말입니다. Saya adalah Nabil. Nama saya ada Nabil Amar. Kemudian 나이는 22살입니다. saya usia sekarang ada 22 tahun ya. Terus 저는 Palembang이 itu saya tinggal di Palembang dan saya menjadi Korean koordinator di Polyglot Indonesia chapter Palembang seperti itu. Terus biasa. Ada 만나서 반갑습니다. Itu senang berkenalan dengan kamu. Ini juga belajarnya lama juga ya kayaknya ya. 3 bulan ya tadi ya? 3 bulan. 3 bulan luar biasa. Nah kalau Nazi mungkin dengan bahasa Inggrisnya bagaimana tuh untuk penyampaian menyapa atau juga untuk pendengar kita bagaimana? Baik, saya akan menyampaikan perkenalan ke dalam bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol, yes. Silakan. Hola, buenos días a todos. Me llamo Nazif Rahman. Me gradué Islamic State Universidad Raden Fatah Palembang. Yo tengo 25 años. Yo vivo en Kebun Bunga, kilometer 9 Palembang. Yo vengo de Palembang. Tadi ada state ya kalau nggak salah. State itu status ya? Kayak state itu kayak universitas negeri. Bukan status bukan ya? Saya bisa macak-macak ini ya. Baik, luar biasa sekali, ini kayak dorongan juga ya untuk pendengar kita supaya itu tadi kita tidak mengenyampingkan bahasa ibu atau bahasa daerah kita, tapi untuk belajar bahasa asing ini sebagai upgradean diri kita. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Polyglot Palembang ini banyak impact juga yang dirasakan ya. Baik, terima kasih untuk waktunya, luar biasa sekali untuk Afrian dan juga untuk Nabil dan juga Nazi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di obrolan komunitas. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pendengar kita. Kita ketemu di lain kesempatan. Pokoknya kami doakan mudah-mudahan selalu sukses. Amin. Dengan keahliannya tadi juga mudah-mudahan menjadi amal jariah ya. Amin. Karena menebarkan ilmu yang bermanfaat. Kita nantikan kembali kedatangannya di Pro 4 FM Palembang dengan cerita lain di Polyglot tentunya. Kita harus berpisah karena saat ini sudah 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus pendengar, ini akan menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi bersama dengan saya Ilham di sini, edisi Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.